pasca dilakukan proses pelaksanaan kebijakan perubahan struktur organisasi atau penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan dalam JF. Mungkin langsung saja nih Bapak Ibu sekalian. Jadi begini. Pertama kami sangat mengapresiasi ya atas inisiatif yang dilakukan oleh Ibu Kepala Dinas. Jadi dari sebelum penyetaraan ya sampai dengan hari ini Ibu Kepala Dinas itu peduli terhadap Bapak Ibu sekalian. Dia selalu menanyakan hal-hal apa kira-kira yang besok akan jadi masalah ya kan. Kemarin hari Minggu sudah memberikan beberapa masalah ke saya. Tadi terakhir masih memberikan masalah. Ya, karena apa? Butuh kepastian, butuh kejelasan, dan kalau bisa jangan merugikan banget. Ya, kalau bisa menguntungkan PNS-nya. Ya, saya pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Kadis yang memang berinisiatif ya, peduli terhadap Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan, ketika kita berbicara penyetaraan jabatan administrator ataupun pengawas di dalam JF, ke dalam JF, maka nanti ada dua hal yang perlu kita cermati. Yang pertama itu karir JF penyetaraannya. Yang kedua karir JF secara reguler. Nah, itu yang harus dipahami. Yang kedua, ketika kita berbicara mengenai penyetaraan ini, maka pasti kita juga nanti harus tahu angka kreditnya seperti apa, kualifikasi pendidikan seperti apa, ya kan? Kenaikan pangkatnya seperti apa, kenaikan jabatannya seperti apa, pengembangan karirnya juga nanti seperti apa. Itu harus kita jelaskan, harus kita berikan informasinya supaya Bapak Ibu sekalian itu paham harus melakukan apa ke depan seperti itu. Mungkin daripada saya nanti kehabisan kata-kata, perlu materi Mas kayaknya Mas. Nah ini. Saya lihat di monitor ada Mas Adit ya Mas, Mas Adit ya. Mas Adit. Ya. Kalau Semarang 2 ya Pak. Mungkin langsung ke materi, Bapak Ibu sekalian. Ya, kami awali bahwa kita harus paham dulu kalau birokrasi itu sudah berkali-kali kami sampaikan dasarnya adalah regulasi ya, itu menjadi kitab suci kita ya di dalam proses pelaksanaan birokrasi ya. Dari Undang-Undang Nomor 5 ya, PP 11 tahun 2017, diubah PP 17 tahun 2020. Kemudian yang terkait penyetaraan itu ada Permen RP 17 tahun 2021, Permen RP 22 tahun 2021 tentang pola karir, Permen RP 25 tahun 2021 ya tentang penyederhanaan struktur birokrasi. Kemudian ada surat edaran yang diberikan yang ditetapkan oleh Menpan. Ada juga surat edaran yang Mas tadi balik lagi. Nah, ya, sampai terakhir itu ada surat Mendagri ya mengenai persetujuan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan ke dalam JF. Nah, itu terakhir kami terima itu 3:30 pagi tanggal 31. Habis itu setelah itu kita buatkan SK-nya. Jadi apa yang tertulis di situ itulah yang kemudian kita buatkan SK dan Bapak Ibu sekalian pada tanggal 31 itu dilantik. Termasuk yang tanggal 30 ya menduduki jabatan terakhir itu termasuk bagian dari usulan yang detik-detik terakhir. Karena apa?
Kalau pada saat itu kita tidak mintakan persetujuannya ke Mendagri, maka orang itu ya nggak bisa dilantik, nggak bisa disetarakan ke dalam JF. Nah, terus dia jadi apa? Jadinya pelaksana. Karena strukturnya sudah hilang. Kalau udah jadi pelaksana ya nggak jadi subkoordinator. Satu. Yang kedua nggak dapat TPP 7.250.000. Itu jelas. Karena kan yang namanya uang itu adalah alat tukar yang paling efektif dan paling menarik buat kehidupan kan gitu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, harus dipahami dulu ya. Bahwa ketika kita berbicara penyetaraan jabatan administrasi ke dalam JF itu ada 3 hal yang harus kita cermati. Yang pertama itu penyederhanaan struktur birokrasi ya. Harapannya itu dengan adanya penyederhanaan struktur birokrasi itu tata kelola pemerintahan efektif dan efisien ya bagi peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Ya. Terus kemudian ada penyetaraan jabatannya itu sendiri ke dalam JF Bapak Ibu sekalian. Ya, pengangkatan pejabat administrasi ke dalam JF yang setara. Bahasanya setara. Makanya ketika administrator pasti disetarakan ke dalam JF ahli madya. Kalau dia seorang pengawas, maka disetarakan ke dalam JF ahli muda, itu jelas. Terus kemudian yang perlu kita lakukan setelah terjadinya penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan itu maka harus ada penyesuaian sistem kerja ya, perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis. Ya, dan dengan memanfaatkan teknologi informasi Bapak Ibu sekalian. Lanjut Mas. Nah, jadi ini kebijakan yang mau tidak mau, suka tidak suka, sudah menjadi amanat. Bahwa amanatnya itu ada di PP. Ya. PP 17 tahun 2020, pasal 350A. Ya. Dalam hal diperlukan penataan organisasi, penyesuaian jabatan ke dalam JF dapat dilakukan dengan melalui penyetaraan jabatan. Terus kemudian muncullah Permenpan 28 tahun 2019 yang dilaksanakan oleh instansi pusat. Kemudian untuk yang daerah kita menggunakan Permen RB 17 tahun 2021. Dan beberapa surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Menpan ataupun Mendagri. Nomenklatur jabatan dan pejabat yang disetarakan sesuai persetujuan Mendagri. Tadi di awal sudah kami sampaikan. Tanggal 31 sudah kita lakukan. Lanjut. Lanjut Mas. Nah, ini kriterianya. Ya. Pejabat administrasi duduk dan berdampak penyederhanaan struktur birokrasi. Tupoksi dapat dilaksanakan pejabat fungsional, tupoksi terkait teknis pelayanan fungsional, jabatan basis keahlian dan keterampilan tertentu. Syaratnya masih melaksanakan tugas dalam jabatan administrasi, di situ juga ditentukan ijazahnya, ditentukan kualifikasi pendidikan, ditentukan juga kesesuaian tupoksi. Nah, poin pentingnya adalah yang ingin kami sampaikan, bahwa siapa yang menduduki jabatan pengawas terakhir pada struktur yang disetarakan itu, ya pada struktur yang disederhanakan itu, dialah yang disetarakan dalam JF. Makanya ada jabatan seperti apotek K24 jam. Itu masih mending di Pemprov Jateng. 30 dilantik promosi, 31 disetarakan, itu mending. Di provinsi atau kabupaten kota lain itu malah lebih sangar. Siang eselon 4, sorenya jadi JF. Yang kedua, ada yang sangat miris sekali di dalam penyetaraan ini. Ya, ini fakta. Saya dapat info dari beberapa daerah lain. Sarjana ekonomi disetarakan jadi medik veteriner Bapak Ibu sekalian. Karena siapa yang menduduki struktur yang disederhanakan itu, dialah yang disetarakan.
Kayak contohnya kalau di Naker ini, kalau saya ingat Mas Adit ya, habis dari teknis, habis dari KTU, dia teknis tanggal 30 pindah kan, disetarakan dalam JF, instruktur gitu kan. Itu Mas Adit masuk kategori pejabat K24 jam, apotek. Ya, sebenarnya dulu itu seperti ini. Jadi ketika kita akan menyetarakan, ketika kualifikasi pendidikannya itu tidak sesuai, itu harusnya uji kompetensi dulu oleh instansi pembina. Kalau lulus, disetarakan. Kalau uji kompetensinya tidak lulus, itu dicarikan jabatan yang paling sesuai buat yang bersangkutan. Dicarikan. Itu sudah ada keterangannya ya. Lah nanti 4 tahun kalau dia disetarakan, dia harus memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan. Misalkan mediator hubungan industrial, syaratnya ilmu teknik, tapi kebetulan dia sarjana pemerintahan, misalkan nggak boleh gitu. Itu mau tidak mau harus kuliah 4 tahun. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini benar ya, datanya ada 28 orang ya, yang pengawas disetarakan dalam JF ya. Instruktur 13, PSM ada 5, MHI ada 5, pengawas ketenagakerjaan ada 3, penguji keselamatan dan kesehatan kerja ada 2. Saya lihat dari analisis data, nanti ada 4 yang akan KP reguler 1 April atau 1 Oktober 2022 ya. Ada kacamata dulu. Ada Ibu Gini Yulanda, ada Pak Suharjito, ada Pak Timotius, ada Pak Sulistyo ADN. Terus kemudian ada yang akan memasuki BUP, ada 5 orang ya. Imam Kuncoro, Wahyu Retno, Agus Supriyanto, Sri Hardono, Heri Purnomo karena kelahiran 64. Terus nanti dicek juga apakah ada yang kualifikasi pendidikannya tidak linier dengan jabatan yang diduduki saat ini. Ya. Dicek juga apakah ada yang sebelumnya pernah menduduki JF. Sebelum ditugaskan secara penuh di luar JF-nya. Misalkan dulu saya seorang mediator, jadi eselon 4, terus disetarakan ke dalam JF mediator ataupun instruktur atau apa. Ya. Nah itu nanti ada proses yang namanya pemberlakuan harus seperti apa. Dan perlu melakukan upaya apa? Lanjut. Nah, ini pertama kita bicara penghasilannya dulu. Ya. Ada Permen RB 17 tahun 2021. Bahwa penghasilannya sesuai Permen itu yang tidak berubah itu dilihat dari kelas jabatannya. Kelas jabatan itu pengertiannya adalah TPP kalau di Pemprov Jateng. Tunjangannya mengikuti tunjangan JM. Kita setarakan sesuai Permen RB 17 tahun 2021. Ujuk-ujuk tanggal 2 kita terima surat. Itu aja kita dapat dari BKD se-Indonesia. Bahwa penghasilannya itu sesuai dengan jabatan administrasi yang diterima sebelumnya. Yang kedua, substansi dari surat Menpan RB nomor B 653 garing M.02 23 Desember 2021 itu ada bonus ya, ada bonus untuk kenaikan pangkat reguler 1 April 2022 dan Oktober 2022. Nanti akan kami jelaskan. Sehingga formulasinya untuk penghasilan TPP-nya setara administrator garing pengawas. Terus kemudian tunjangan jabatan fungsionalnya sesuai dengan tunjangan jabatan administrasi sebelumnya. Berarti kalau eselon 4 atau pengawas itu 540 ya. Nah, 540. Tunjangan itu akan berubah ketika berakhirnya penyetaraan di dalam JF. Contohnya, diangkat kembali
pada jabatan fungsional yang pernah diduduki sebelumnya. Satu. Yang kedua, naik jabatan setingkat lebih tinggi, misalkan dari ahli madya ke ahli muda. Yang ketiga, pindah ke dalam JF yang lain, bukan melalui mekanisme pengangkatan kembali. Misalkan dari mediator pindah ke JF instruktur seperti itu. Itu yang menyebabkan, lah setelah proses itu terjadi otomatis karirnya menjadi murni karir JF, bukan karir penyetaraan lagi. Nah, gambarannya seperti itu. Lanjut. Sekarang ke pendidikan. Jadi dimungkinkan antara jenjang atau kualifikasi pendidikan ya yang disetarakan itu tidak sesuai. Ada faktor penyebabnya ya. Usulan JF penyetaraan dari SKPD-nya atau pejabat terakhir yang menduduki jabatan pada struktur yang diseranakan ya dihapus, usulan disetujui oleh Mendagri. Ya, terus kemudian apabila kualifikasi atau jenjang pendidikan tidak sesuai diberi waktu 4 tahun untuk kuliah ya, untuk memenuhi kualifikasi atau jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada JF-nya. Alternatifnya apa kalau terjadi seperti itu? Sudah jelas secara regulasi Bapak Ibu sekalian, alternatifnya pindah ke JF yang lain atau pengangkatan kembali setelah minimal 1 tahun menduduki JF yang disetarakan sesuai mekanisme yang berlaku di dalam ketentuan JF-nya masing-masing. Ya, seperti itu. Terus kemudian bagaimana konsekuensinya? Kalau 4 tahun enggak memenuhinya, ya diberhentikan dari JF-nya. Berarti jadi pejabat pelaksana. Jadi kalau mau diberhentikan dari JF-nya, ya sudah, laksanakan aja tugas sebisanya 4 tahun gitu. Nanti tahu-tahu setelah 4 tahun langsung diberhentikan. Nanti kita gunakan perempuan RP 13 tahun 2019. Tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Kita berhentikan sebagai JF. Harus menunggu 4 tahun. Kalau kualifikasi pendidikannya enggak sesuai. Kalau mau diberhentikan. Atau bisa menggunakan perpindahan dari jabatan lain. Ya. Atau melalui pengangkatan kembali. Tapi itu khusus bagi yang sebelumnya memiliki SK jabatan fungsional. Tentunya ketika kita akan mengangkat kembali harus ada formasinya. Ada satu lagi, bagaimana apabila jenjangnya dulu pernah lebih tinggi? Kalau jenjangnya dulu pernah lebih tinggi, misalnya ahli madya, jadi pejabat pengawas, kemudian disetarakan ahli muda, ya prosesnya melalui pengangkatan kembali setelah 1 tahun menduduki JF disetarakan. Ini sudah mudeng apa malah mubeng ini? Ya. Sudah saya jelaskan pelan-pelan. Biasanya saya berapi-api, ini pelan-pelan gitu kan, pelan-pelan ya. Supaya tidak mubeng, supaya mudeng. Ya. Lanjut. Ini baru pendidikan ya. Terus jenjang jabatan dan kepangkatan. Ya. Jenjang jabatan tadi sudah jelas, administrator ahli madya, pengawas ahli muda. Ketika menyetarakan jabatan itu menggunakan pangkat terakhir yang dimiliki. Kalau pangkatnya 4A ya tetap ahli muda. Kalau mungkin pangkatnya 4B, karena pada saat itu dia S3 gitu kan, naik pangkat 4B, ya tetap ahli muda. Walaupun pangkatnya 3D, kalau dia seorang administrator, ya, tetap ahli madya atau bahkan pangkatnya 3C. Kalau di kabupaten kota itu ada eselon 3B, ya, administrator itu bisa pangkat minimalnya 3C. Tetap ahli madya, pensiun 60 tahun. Itu kan, ya. Jelas seperti itu ya.
Lah, ini di SE Menpan sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Jadi atas nama Gini Yolanda, Suhar. Oh, Gina Yolanda, maaf. Gina Yolanda, Suharjito, Timotius ini dimungkinkan bisa KP ya 1 April 2000. Oh ya, siap. Ya. Bisa KP 1 April 2022. Saya kalau nggak pakai kacamata itu nggak kelihatan. Plus masalahnya. Maaf. Gina. Ya. Itu sudah jelas ya. Kalau dia S1 masuk S2 ya. Tapi kalau di S1 kan nggak bisa. Misalnya S1 pangkatnya 3D, terus kemudian minta bonus naik ke 4A kan nggak bisa. Ya. Tapi kalau ini kan yang 3C ini, yang angkanya 275, berarti bisa ke 3D. Ini 3C, 1 April 2018. Ya, pangkatnya 3C dapat 275. Nanti bisa KP reguler ya. Terus Pak Timotius juga ini ya, 1 April 2018. Berarti kan 1 April 2022 kayaknya naik pangkat ya. Nah, itu berarti bisa naik ke 3D. Tapi kalau yang dia pengawas S1 memasuki 1 April 2022 atau 1 Oktober 2022 pas KPM reguler 4 tahun ya nggak bisa. Karena kan pendidikannya S1. Yang bisa adalah yang minimal S2. Seperti itu. Ini juga ada nih sedikit tambahannya. Ada yang administrator pangkat 4A, masa pangkat telah 4 tahun dapat angka kredit 550, maka dimungkinkan dia bisa langsung naik reguler ke 4B. Ada administrator pangkat 3D, masa pangkat telah 4 tahun dapat angka kredit 450, maka 450 kan minimal angka kreditnya kan 400 bisa ke Alimadya, ya kan? Maka dia bisa naik ke 4A. Jenjangnya sudah Alimadya, kan disetarakan Alimadya, ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini perlu dipahami. Jadi angka kredit yang dapat dinilai setelah penyetaraan itu ya setelah penyetaraan itu, sebelumnya nggak boleh dinilai. Misalnya disetarakan 31 Desember 2021, maka angka kreditnya mulai dihitung masa penilaiannya itu 1 Januari 2022. Jadi yang terdahulu lupakan. Kecuali yang bersangkutan diangkat kembali ke dalam JF yang pernah didudukinya sebelumnya. Paham ya? Paham nggak? Jadi gini, ini memang harus disimulasi. Misalkan saudara Ahmad, dulu mediator hubungan industrial Ali Muda. Oh, saudara Gatot. Nah, saya nggak enak Pak menyampaikannya. Nggak enak saya. Ya. Nah, saudara Gatot dulu pernah punya MHI. Terus kemudian jadi pejabat pengawas. Disetarakan. MHI lagi ya. Ali Muda juga. Kalau dia mau menggunakan karir dari JF disetarakannya, maka angka kredit sebelumnya nggak boleh dihitung. Mulai dihitungnya 1 Januari 2022. Ya. Tapi kalau Mas Gatot setelah 1 tahun menduduki, kemudian Mas Gatot diangkat kembali di dalam JF Mediator Hubungan Industrial, maka angka kreditnya dari sejak terakhir dan sampai seterusnya boleh dinilai. Sudah paham belum ini? Iya. Paham, Mas.
Jadi diangkat kembalinya itu nunggu 1 tahun. Misalkan nih, dulu waktu Pak Gatot itu pertama kali jadi pejabat struktural, oke lah angka kreditnya 375. Berarti hanya kurang 25 kalimat dia. 400. Nah, berarti menggunakan angka kredit itu nanti, tapi jenjangnya tetap ahli muda dulu. Dan itu nunggu 1 tahun. Aturannya nunggu 1 tahun, jangan ditawar-tawar seperti dodolan brambang. Nah, wis jelas aturannya. Aku media pakai wis ora iso, wis pokoknya seperti itu ya. Bukan masalah maksa. Saya bicara aturan. Jadi harus diperjelas semua, ya, harus diperjelas. Nanti dulu toh Pak. Sabar Pak. Masih banyak. Ini dikasih waktu banyak, tenang aja Pak. Ya. Terus kemudian kalau sudah diangkat kembali, sudah tidak ada kewajiban bagi kepala dinas untuk menunjuk sebagai subkoordinator supaya adil. Ya. Berarti terima TPP-nya 5.250.000. Tapi tunjangan jabatannya mengikuti tunjangan jabatan fungsional. Tapi kalau tetap dipercaya subkoordinator ya ketemunya untung dan untung dan untung. Tapi ya kalau saya, yo hidup ini kan pilihan. Ya ojo kabeh njaluk enak kabeh kan gitu ya. Saya pakai bahasa yang sederhana aja ya. Berarti kalau mau ke karir yang reguler JF-nya ya sudah nggak usah jadi subkoordinator ya nggak apa-apa gitu kan. Karena pilihannya seperti itu. Jangan udah jadi subkoordinator balik lagi nih JF, wong JF ahli muda gitu kan. Iya, tunjangannya ikut tunjangan JF, dapat TPP-nya TPP subkoordinator, angka kreditnya tambah gede gitu kan. Nah, tapi saya serahkan nanti kepada dinas naker gitu kan. Ya, saya kira sudah dapat gambaran ya. Jadi yang ini banyak ini kayak gini nggak usah ditanya, tak jawab aja sudah terjawab sebenarnya. Ya, karena saya sudah memprediksi ini nanti pertanyaannya akan seperti ini, materinya harus seperti ini, seperti itu. Ya. Jadi gini ya. Sekarang kita bicara angka kredit. Ya. Angka kreditnya itu menggunakan 3 sistem angka kredit. 1, konvensional. Yang kedua, integrasi. Yang ketiga itu konversi. Setahu saya, pemahaman saya di regulasi yang baru, itu JF Naker rata-rata Permenpan RB-nya sudah disesuaikan sesuai dengan Permen RB 13 tahun 2019. Maka angka kreditnya menggunakan integrasi. Kalau konvensional itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pangkat 3A 100, 3B 150, terus dijumlah terus gitu. Itu konvensional. Tapi kalau integrasi 3A 100. 3B 150, 3C 0, kembali ke 0. Karena apa? Naik jabatan. Ketika naik jabatan angka kreditnya 0. Makanya ada yang angka kreditnya pangkat 3D 300, ya kan? Konvensional pasti. Tapi ada yang angka kreditnya 3D atau 4A itu 100. Itu berarti kalau enggak konversi ya integrasi. Kenapa? Angka kreditnya 100, yang satu 300. 300 itu kan setingkat pangkat 3D. Sementara 100 kalau sistem integrasi, ketika 3C kan 0. Ya, 3C ke 3D kan butuh 100 angka kredit. Makanya dia dapat 100. Sudah paham ya? Nah, seperti itu. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ini grup itu nggak rame ya. Di grup Unpad itu rame. Protes. Si dia kok 300, saya kok cuma 100. Padahal sama saja. Ya kan? Nah, yang perlu diperhatikan adalah bukan masalah kita dapat angka kreditnya berapa Bapak Ibu sekalian. Tapi kurangnya berapa untuk naik jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi. Kalau dia disetarakan ke ahli muda pangkatnya 4A 3D, ya, angka kredit 300 atau angka kreditnya 100, tetap kurangnya sama-sama 100 angka kredit. Karena apa?
berarti dia dalam 1 tahun minimal mengumpulkan angka kredit 25. Nilai maksimalnya 150 dari 25 itu, 37,5, bisa 3 tahun lah naik pangkat atau jabatan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya Permen PAN RB 17 itu sudah diatur sedemikian rupa seadil-adilnya. Buat yang disetarakan. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Yang penting ke depan bagaimana kita bisa menyelesaikan sekiranya masalah-masalah yang terjadi ini secara baik dan sesuai regulasi. Kalau saya pemahamannya sederhananya seperti itu aja ya. Terus kemudian ya di dalam proses pemberian angka kredit itu kita kalau melihat Permen PAN RB 17 2021 itu ada yang angka kredit normatif ya. Dengan menggunakan pangkat normatif, ada yang menggunakan pangkat puncak pada jenjang jabatannya dan satu lagi di bawah pangkat normatifnya. Ya, angka kredit diberikan sesuai kepangkatan yaitu pangkat normatif, pangkat di atas jenjang jabatan atau pangkat puncak dan pangkat di bawah jenjang jabatan. Normatif itu gini. Pengawas pangkat paling rendah ya apa? 3C. Berarti pangkat normatifnya pengawas 3C. Administrator, pangkat normatifnya apa? 4A. Ya kan? Berarti 4A. Pangkat tertingginya administrator itu apa? 4B. Pangkat tertingginya pengawas itu apa? 3D atau 4A bagi yang S2. Makanya kemudian mau pangkatnya 4A, mau pangkatnya 3D, disetarakan ke ahli muda, dapatnya setingkat 3D. Yang dikejar bukan pangkatnya dulu, tapi jabatannya dulu. Nanti pangkat mengikuti. Contohnya, angka kreditnya 300. Dia tidak boleh naik pangkat ke 4A. Dia harus kejar jabatannya dulu. Karena kalau dia ngejar jabatan, maka dapatnya nanti 60 tahun. Bahkan kalau nanti karirnya sudah bebas, ahli madya pangkat 4A langsung nggak usah eselon 3, daftar kepala biro ISO. Bisa secara regulasi. Wah, aku rabu tuh jadi eselon 3 apa langsung wae seleksi terbuka kepala biro apa tak daftar misalkan. Monggo. Atau ikut seleksi terbuka yang eselon 2B di kabupaten kota. Silakan. Jadi lah itulah yang saya maksud nanti besok yang karir JF murninya seperti itu. Ada yang namanya mutasi diagonal. Kalau sesuai dengan Permen RB 22 tahun 2021, pola karir PNS. Ya. Pangkat normatif dan pangkat di bawah pangkat puncak itu angka kreditnya dipertimbangkan. Tapi kalau pangkatnya berada di pangkat puncak, maka tidak boleh dapat tambahan angka kredit. Contohnya ya, Bu Gina, takut saya ini lagi. Bu Gina Yolanda, pangkatnya 3C 3 tahun. Maka dapat angka kreditnya 275 kalau konvensional, kalau integrasi berarti 75. Ya kan? Berarti dia masa pangkatnya dihitung karena pangkatnya masih 3C, di bawah pangkat 3D. Di bawah pangkat puncak. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini kalau dibaca benar-benar udah langsung paham, udah tak kasih contoh-contohnya ya. Lanjut. Angka kredit ya. Nah, ini contohnya ya. Ini yang pangkat normatif ya, administrator kan minimal 4A. Itu kalau dia lebih dari 4 tahun atau 4 tahun dapat langsung 550. Pengawas ya 3C. Dia pas 4 tahun, masa pangkatnya dihitung tuh 300 ya kan? Nah, itu dia berarti bisa naik langsung ke 3D itu. Yang pangkatnya 3C ini. Ya.
Tapi kalau yang ini kan nanti dapatnya bonus. Pakai KP reguler. Karena pas 1 Aprilnya 4 tahun. Berarti ketika disetarakan masih 3 tahun. Lanjut Mas. Ini yang normatif. Ya, supaya lebih paham. Ini masih normatif sama. Ya, lanjut Mas. Nah, pangkat di atas jenjang jabatan atau pangkat puncak. Administrator 4B itu jelas ya, dapat 550. Setingkat 4B 550. Tapi pengawas ya 3D atau 4A dapatnya sama Bapak Ibu sekalian. Ya, angka kreditnya. 300 kalau konvensional, kalau konversi atau integrasi dapat 100. Lanjut, ini yang di atas pangkat puncak. Lanjut Mas. Ini pangkat di bawah jenjang jabatan. Ya. Administrator 3D tadi sudah saya sampaikan dapat 450. Nanti dia bisa langsung naik pangkat reguler ke 4A. Ya. Ini yang pengawas ya, eselon 4 ya, 3B 250 ya. Berarti sudah ditentukan angka kreditnya. Saya tidak bisa nambah-nambahin ataupun ngurang-ngurangin. Seperti itu. Kita berikan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Lanjut. Lanjut. Angka kredit sudah, terus lanjut Mas. Nah, ini penugasan. Ya. Berarti apa penugasannya? Berarti pejabat pengawas ya yang disetarakan ke dalam JF itu setelah dilantik melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang didudukinya. Dengan ketentuan apabila di situ tidak bisa melaksanakan jenjang ahli muda karena memang tidak ada butir-butirnya, maka bisa melaksanakan jenjang 1 tingkat di atas atau di bawahnya. Dengan dibuktikan surat penugasan oleh kepala SKPD-nya. Kita mengacu ke Permen RB 13 tahun 2019. Kemudian kalau dulu kita itu sebelum strukturnya disederhanakan ya. Itu kan wah, saya cuma bisa nih ngambil angka kredit di subitnya saya saja atau di seksinya saya saja. Sekarang bebas Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Strukturnya hilang, tapi tusinya masih. Contohnya di balik ini ada berapa seksi yang ini ya? Ada 2. Itu bisa ngambil di antaranya itu. Selama ada butir-butir kegiatannya. Kalau kemarin kan seksinya 2 kan sudah ada strukturnya sendiri-sendiri. Ya kan? Kalau sekarang udah bebas. Misalkan saya bisa ngambil di subit struktural bisa. Saya ngambil di subit formasi bisa. Karena masih dalam satu bidang. Strukturnya hilang, tusinya masih. Ya. Cuman di dalam pelaksanaan tugasnya untuk menunjang tupoksi para pejabat administrator, para kepala UPT, atau para pejabat pimpinan tinggi Pratama, maka dibentuklah koordinator atau subkoordinator. Yang koordinator yang dia disetarakan di eselon 3, kemudian yang subkoordinator dia yang setarakan di eselon dari eselon 4. Cuman pergubnya masih ditunggu untuk ditandatangani. Makanya kemarin ketika Biro Organisasi bikin surat edaran, saya mempertanyakan di dalam grup itu, apakah bisa legal formalnya? Wong mau menunjuk subkoordinator yang memang secara otomatis yang disetarakan itu menjadi subkoordinator, itu ada misalnya pergub SOTK-nya naker nomor berapa, tanggal berapa kan belum ditetapkan. Enggak bakal bisa nunjuk. Jadi pengertiannya Bapak Ibu sekalian secara de facto
sudah jadi subkoordinator. Tapi secara legal formal nunggu pergub ditandatangani. Saya kira seperti itu Pak Sek. Ya sudah jelas. Saya sendiri sudah berani nulis kok. Analis kepegawaian ahli muda selaku subkoordinator pengembangan JF. Karena apa? Untuk menunjang arus administrasi. Ketika ajuan-ajuan seperti itu, nggak masalah. Menurut saya pribadi nggak masalah. Karena saya juga sudah tanya ke Mas Sulis bagian Biro Hukum, nggak apa-apa. Ya, satu. Jadi yang disetarakan itu wajib menjadi subkoordinator. Kalau tidak mau menjadi subkoordinator, nunggu 1 tahun. Kalau dia mau pindah jabatan, 1. Atau diangkat kembali di dalam JF-nya. Ya, karena tadi ada pertanyaan. Saya mau mundur sebagai subkoordinator. Mau jadi instruktur. Ya kalau mundur sekarang nggak bisa. Mundurnya nunggu 4 tahun berarti kalau itu. Kecuali sebelumnya punya JF instruktur. Boleh. Dia diangkat kembali ke dalam JF instrukturnya. Ya kan? Nanti berhenti sebagai subkoordinator. Nunggu 1 tahun. Itu jelas aturannya. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk sekarang. Saya nggak mau jadi subkoordinator. Hukumnya wajib jadi subkoordinator. Jadi sementara karena disetarakan, laksanakan dulu subkoordinatornya 1 tahun, baru balik ke JF instrukturnya. Kalau dia memang pernah punya JF instruktur. Tapi kalau nggak pernah jadi JF ya peluangnya hanya perpindahan dari jabatan lain. Ada syarat-syaratnya lagi. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun pada JF yang akan diduduki. Ada formasi, ikut uji kompetensi, bikin PAK. Panjang kali lebar kali tinggi, proses lagi ini. Ya. Jadi nasibnya itu ya seperti ini. Jadi garis tangannya mungkin sudah seperti ini. Ya. Kalau jalan-jalannya yang sudah akan kita ambil itu sudah tidak memungkinkan, ya kan? Hanya satu yang bisa kita lakukan, ikhlas dan jalani. Kalau saya misalkan, wah saya nggak mau nih jadi anpek, saya mau tak jadi auditor aja. Yo, aku mau jadi auditor piacara nih, wong aku ada pengalaman pemeriksaan 2 tahun minimal. Ya, ini makin jelas, makin terang benderang, apa tetap makin peteng apa tambah mubeng ini? Nah, saya harus tanya dulu ini ya, harus tanya dulu. Lah, terus kemudian bila mana misalkan ada yang pensiun, ada yang meninggal dunia atau terjadi kekosongan subkoordinator, kepala SKPD dapat menunjuk subkoordinator baru. Entah itu dari pejabat fungsional, entah itu dari pejabat pelaksana. Kepada kepala BKD disampaikan ke Pak Sekda untuk mendapatkan persetujuan. Ketika Pak Sekda sudah setuju, maka kepala BKD menyampaikan lagi ke kepala OPD, ini yang disetujui untuk jadi subkoordinator. Dibuatlah penunjukan surat sebagai subkoordinator, Pak. Nah, seperti itu. Itu di pergubnya sudah jelas. Ya, karena saya selaku anggota tim teknis yang memang menyusun pergub ini. Jadi minimal A sampai Z itu ya punya gambaran lah seperti itu ya. Nah, di dalam proses penunjukan nanti itu ada pertimbangan yang harus dipenuhi. Administrasi, kompetensi, pengalaman penugasan, formasi dan sebagainya. Nah, bisa enggak? Boleh enggak dilakukan proses perpindahan antar subkoordinator? Boleh. Tapi ya gini, mau mindah dia instruktur di subkoordinator yang harusnya MAI, tapi dikasih instruktur yang MAI, enggak boleh. Berarti jenis JF-nya harus sama. Enggak boleh beda. Kecuali memang jenis JF-nya masih bisa melaksanakan tugas itu.
Karena apa? Ketika kita menunjuk subordinator antar J, kalau dari antar JF itu formasi jabatannya harus ada. Tapi kalau dari pelaksana kan masalah. Tapi ketika menunjuk perpindahan antar subordinator itu harus jenis JF-nya dimungkinkan harus sama, Pak. Bapak. Seperti itu. Ya. Sudah saya terangkan semua loh ya. Kalau sampai orang mudeng-mudeng kebangetan bener asli. Ya, kebangetan. Ya. Sudah jelas ya? Berarti kalau sudah melakukan penilaian, terus kemudian disetarakan, pertanyaannya, yang pernah dinilai ini bisa dipakai apa tidak? Tidak bisa. Kecuali balik lagi ke JF yang sebelumnya. Ya, Pak Gatot. Oke? Sebelum jenengan diangkat kembali, enggak boleh. Jadi ketika jenengan itu disetarakan, angka kreditnya mulai mediator ya? Penguji K3 itu yang mulai pelaksanaan tugas 1 Januari 2022. Iya, enggak boleh, Pak. Jangan apa, Pak? Ya gugur Pak jenengan terus jadi eselon 4 toh. Tanggal berapa? 30. Oke, tanggal 31 jadi JF. Nah, berarti angka kredit sebelumnya itu nggak bisa dinilai. Nggak bisa dinilai. Mulai menilaikannya Januari 2022 bisa dinilai kalau diangkat kembali dulu ke JF sebelumnya. Yaitu mulai 1 Januari 2022. Iya, itu. Seperti orang in-passing gitu loh. Tahu ya in-passing ya? In-passing kan angka kredit yang dapat dinilai sejak dia di in-passing. Penyetaraan juga. Lah, kecuali jenengan menjalani nih mediator yang baru ini nih. Ya, 1 tahun diangkat kembali ke dalam JF penguji K3 yang lama baru bisa dinilai angka kreditnya karena jenengan kembali ke jalur JF yang benar. 1 tahun dulu sabar ya. Iya, tetap menyusun angka kredit. Nanti kan yang ini kan tetap bisa dinilai juga Pak, wong wis kembali JF kok. Ya kan? Gitu loh Pak caranya. KB ki ono jalan keluar ya Pak. Lah saya mau tanya itu linear apa tidak? Kalau tidak linear ya wajib kuliah loh Pak. Bukan. Dulu waktu jadi penguji K3 dengan pendidikan yang lama dianggap linear apa enggak? Linear toh? Ya sudah berarti enggak masalah. Enggak masalah toh. Makanya kan tolong diperhatikan ketika disetarakan di dalam JF ini pendidikannya linear apa tidak. Kalau tidak linear wajib kuliah 4 tahun. Kalau nggak mau wajib kuliah 4 tahun, pindah jabatan ke JF yang lain yang pendidikannya linear melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain, ya kan? Seperti itu. Atau kalau tadi Pak Gatot kan balik lagi ke JF yang lama, ya kan? Banyak alternatif. In-passingnya diterima toh Pak? Ya sudah toh. Berarti kalau salah yang salah instansi pembina Pak. Iya kan? Udah gitu aja. Ngapain kita dibikin bingung? Intinya gini, ketika in-passing, S1-nya diterima, Bapak diangkat in-passing penguji K3 keahlian toh Pak? Ahli muda langsung toh? Berarti kan sudah diterima.
Kira-kira perlu dimasalahkan apa enggak? Ya sudah, selesai ya kan. Seperti itu ya, saya kira sudah jelas. Ya. Sudah sangat jelas itu gamblang ya. Kita selesaikan. Tidak harus dijawab ini. Yang tanya-tanya ini sudah tahu, oh ini seperti apa gitu kan. Lanjut. Nah ini pengembangan karir ya. Kenaikan ya kepangkatan, garing kenaikan jabatan ya. Administrator, ahli madya ya, dan 4B dapat KP ke 4C apabila mencapai angka kredit tambahannya 150 angka kredit ya. Pengawas ahli muda dan 4A dapat naik jabatan selama memenuhi syarat. Jadi yang dikejar jabatannya dulu. Kan berarti angka kreditnya kurang 100 untuk ke ahli madya. Ya. Kalau yang dia sudah 4A ya berarti otomatis naik jabatan dulu, ahli madya langsung otomatis pangkat 4A. Kalau yang dia 3D berarti dia naik jabatan ke ahli madya terus naik pangkat ke 4A. Butuh sama-sama 100. Kalau yang sudah 4A pengen naik ke 4B ya tetap kurang tambahan 150, totalnya berarti 250. Demikian juga yang 3D. Formulasinya akan seperti itu nanti ya. Terus kemudian JF disetarakan. Ya. Diangkat kembali sebagai administrator atau pengawas selama memenuhi syarat. Pertanyaannya kan gini. Misalnya Pak Gatot nih disetarakan ke JF menguji K3. Habis itu ada KTU kosong. Bisa enggak Pak Gatot itu diangkat lagi struktural? Boleh. Berarti melalui penugasan secara penuh di luar JF. Yang kedua pertimbangannya pernah memiliki pengalaman penugasan sebagai pengawas. Walaupun cuma 1 hari kayaknya. Seperti itu. Ya. Masih bisa dipertimbangkan. Ya. Terus koordinator dapat promosi ke JPT melalui seleksi terbuka. Ya bisa dimungkinkan karirnya. Terus subkoordinator dapat promosi ke administrator. Tapi kalau berlaku di kita, kalau mau masuk administrator kan jelas. Harus masuk talent pool. Kalau dia tidak bisa masuk talent pool, sementara tidak bisa. Kecuali tidak berlaku ini, maka akan berlaku bebas. Menggunakan Permen RB 13 tahun 2019. Jadi ahli muda itu bisa promosi ke administrator. Ahli madya bisa promosi ke JPT. Melalui penugasan secara penuh di luar JF. Tapi kita kan menggunakan kebijakan talent scouting. Jadi maka kita mengikuti aturan talent scouting. Ya. Misalkan di sini ada yang disetarakan ke ahli muda, kemudian dia masuk talent pool nih, ada yang kosong administrator, bisa diusulkan. Ya. Kalau kemudian talent poolnya itu sudah habis karena ini masih transisi, besok kita sudah akan menggunakan manajemen talenta. Jadi manajemen talenta itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kualifikasi, kompetensi, kinerja itu diukur. Terutama diukur kinerjanya. Misalnya kinerjanya dapat 90. Tes potensinya itu yang kita tes di TMMK itu ya, dapat 67. Terus dia masuk kuadran 7, 8 atau 9. Nah, 7, 8, 9 ini dia yang akan di talent scouting. Baru boleh ikut seleksi. Tapi kalau 6, 5, 4 3, 2, 1, dia karirnya udah habis. Nggak bisa memiliki kesempatan untuk jadi pejabat struktural. Ya, seperti itu. Jadi yang boleh ikut talent scouting ketika sudah berlakunya manajemen talenta, itu yang dia masuk kuadran 7, 8, 9. Selain itu nggak boleh. Sementara transisi, ini nanti kemungkinan kemarin saya sudah menyampaikan ke Pak Kabid. Pak Kabid kalau bisa, yang talent scouting periode tadi kemarin itu yang terakhir. Setelah itu kita berlakukan manajemen talenta. Sehingga nanti karirnya PNS itu akan lebih jelas gitu kan. Lebih terarah dan lebih pasti tidak
menggunakan yang mana sih akan kita gunakan. Seperti itu ya. Jadi sudah sangat jelas ya. Intinya karirnya sudah jelas, boleh diangkat ke pengawas lagi boleh ya. Kalau mau promosi ya masuk talent pool ya kan. Terus kemudian kalau udah naik jabatan ke ahli madya pangkat 4A, ada kepala biro mau ikut seleksi terbuka monggo. Karena itu kalau seleksi terbuka kan yang dilihat kan nanti pansel akan melihat oh ini memenuhi syarat atau tidak. Syarat pangkat, syarat jabatan, syarat pengalaman penugasan dan syarat-syarat yang lainnya. Terus jabatan administrasi gimana? Kalau jabatan administrasi ya tetap. Misalnya dia dari pelaksana ke pengawas, mau ke pengawas tetap harus ikut talent scouting. Ya. Tapi kalau jadi subordinator bisa saja tidak ikut talent scouting, tapi kayaknya nih nanti yang akan dipakai oleh subit struktural setahu saya itu nanti akan yang dia menjadi subkoordinator baru itu diprioritaskan untuk yang dia masuk talent pool. Dianggap sebagai latihan sebelum jadi pejabat struktural, dianggap seperti itu, ya. Ya, promosi setingkat lebih tinggi selama memenuhi syarat dan mekanisme. Menjadi fungsional atau pejabat lain melalui mekanisme yang ditentukan dan memenuhi syarat pada JF yang akan diduduki. Lanjut. Ini dasarnya dari sini Bapak Ibu sekalian, dari pola karir ya. Permen Pan RB 22 tahun 2021. Ya, pola karir PNS adalah pola dasar mengenai urutan, penempatan dan atau ya dalam hal antar posisi di setiap jenis jabatan secara bersenambungan. Ada horizontal, ada vertikal, ada karir diagonal. Kalau horizontal itu sejajar. Perpindahan antar eselon 4, perpindahan antar eselon 3, kemarin perpindahan antar eselon 2, ya kan? Terus mutasi antar PNS, mutasi antar jabatan fungsional, itu berarti horizontal. Kata kuncinya mutasi. Vertikal, vertikal itu bisa secara internal, bisa di luar jalur karir internal. Kalau secara internal, biasanya eselon pengawas ke pelaksana ke pengawas, pengawas ke administrator, administrator ke JPT. Ahli pertama ke ahli muda naik jabatan ke ahli madya ke ahli utama. Itu berarti vertikal. Ya, atau ahli madya JF vertikal ke JPT ikut seleksi terbuka. Itu berarti vertikal melalui pindah antar jabatan, vertikal secara diagonal seperti itu. Sementara karir diagonal perpindahan antar posisi jabatan ke lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini melalui promosi, mekanisme pengangkatan dalam JF. Ya, seperti itu. Contohnya jabatan administrasi ke JF, pengawas ke ahli madya melalui perpindahan dari jabatan lain atau invasi dan promosi ke dalam JF. JF ke JA. JF ahli madya ke JPT melalui penugasan secara penuh di luar JF. Mungkin saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Saya sebentar ini ada yang perlu tak. Prospek fungsional ahli muda ke depan. Tadi sudah kami sampaikan ya. Kalau mau 60 tahun prospeknya adalah mengumpulkan angka kredit untuk naik jabatan bagi yang disetarakan. Yang kedua, kalau sudah ke ahli madya pangkat 4A dimungkinkan bisa untuk ikut perseleksi terbuka. Ya. Prospeknya seperti itu ya. Mengenai apakah dapat naik jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi, ya tergantung dari orangnya juga. Nek kerjoto ora tahu mendokumentasikan kegiatannya, nggak menilaikan angka kreditnya ya nggak bakal kan bisa naik jabatan atau pangkat. Yang selanjutnya tergantung juga besok ada formasinya atau tidak. Seperti itu ya. Yang sudah punya angka 300 sisanya bagaimana? Sisanya jelas. Harus mengumpulkan sejumlah 100 untuk ke ahli madya atau ahli muda atau ya sesuai jenjang yang akan dia duduki ke depan. Ya seperti itu.
Oh, kalau ahli muda sudah ya, ahli muda sudah. Ahli madya untuk ahli madya. Yang penting itu. Pengajuan angka kredit dan kenaikan pangkat sebelum Desember bagaimana sudah saya jawab. Kalau disetarakan tidak bisa dipertimbangkan kecuali nanti melalui pengangkatan kembali ke JF-nya. Ya, yang dilantik tanggal 30 Desember ahli muda bagaimana proses pengajuan angka kreditnya. Ya sudah mulai 1 Januari 2022. Yang pensiun. Nah, yang pensiun. Tadi yang pensiun gini, kalau yang akan pensiun dia memiliki ahli madya saat ini loh. Dia akan mengalami kerugian. Karena apa? Untuk diangkat kembali dulu ke ahli madyanya nunggu 1 tahun. Contohnya saya mediator hubungan industrial ahli muda, ahli madya. Saya disetarakan ke ahli muda. Tahun ini saya pensiun. Harusnya kan saya bisa nih diangkat kembali ke ahli madya. Tapi kan nunggu 1 tahun. Karena tahun ini pensiun, rugi. Nggak bisa. Ya, jelas ya? Sudah sangat jelas itu. Oke. Terus kalau kemudian tahun ini pensiun ya sudah, tinggal melaksanakan tugas saja pensiun sudah. Kalau SK-nya kemarin struktural, sekarang jadi JF, ya diurus lagi SK pensiunnya, dikomunikasikan dengan bidang yang menangani di BKD, bidang mutasi. Ya karena memang pensiun ora iso ngapa-ngapain. Ya sudah jelas. Apakah tetap ada tour of duty mesti jabatannya fungsional? Bisa tadi perpindahan antar subordinator. Perpindahan dari UPTA ke UPTB selama JF-nya ada, maksudnya formasinya ada bisa. Diangkat kembali ke dalam pengawas bisa, ya kan? Tour of duty atau tour of area bisa dimungkinkan. Unit yang jabatan Kasubag jabatan Salmaja masih berlaku. Nah, kalau ini jelas. Ya. Jadi kalau misalkan ada contoh seperti Bu Umi Hani, dia ahli madya sekarang jadi KTU. Ya kalau mau balik lagi sebagai ahli madya, ya pengangkatan kembali nanti sebelum 58 tahun. Usulannya maksimal 6 bulan sebelum 58 tahun. Kalau lebih dari itu enggak tak proses. Hah? Iya, tapi kan harus ada formasinya, ada enggak formasinya? Tuh kan. Ya. Jadi sudah sangat jelas. Jadi kalau misalkan sekarang ada struktural, dulu JF ahli madya, terus kemudian dia mau balik ke 60 tahun, maka mau tidak mau dia mengajukan usulan pengangkatan kembali ke dalam JF ahli madyanya. Harus ada formasi. Kalau nggak ada formasi nggak saya kasih. Menggunakan angka kredit terakhirnya yang bersangkutan. Sudah jelas. Ini ada satu lagi materi, Mas. Satu slide lagi, Mas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, setelah pasca penyetaraan ada memang beberapa hal yang perlu kita lakukan ya. Pertama sudah jelas ya, harus ada sosialisasi ya untuk menyamakan persepsi, menyamakan standar ya, menyamakan tertib administrasi ya, melalui supaya regulasinya makin paham, supaya pembinaannya makin terarah ya kan, makin jelas, pengembangan karirnya juga makin jelas. Yang selanjutnya perlu ada pemetaan SDM, penyusunan kebutuhan, usulan kepada instansi pembina untuk mendapatkan rekomendasi kebutuhan, dan penetapan formasi dari Menpan. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk menunjang karir Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai yang disetarakan ke ahli muda, ketika akan naik ke ahli madya, tidak ada formasi. Tugasnya siapa saya mau tanya? Tugasnya SKPD yang paling pertama dan utama. Sudah sangat jelas. Ya. Terus kemudian setelah itu kita lakukan pengembangan kompetensi. Ya.
Ada pendidikan, ada pelatihan, ya, ada seminar, bintek, terutama bintek misalkan bintek workshop angka kredit ya terkait penyusunan, penilaian dan penetapan angka kredit. Ya kalau bisa mengundang instansi dari pusat yang memang dia sudah benar-benar tahu bagaimana tuh tata cara pengumpulan angka kredit, tata cara penilaian ya, tata cara penetapan. Yang paling pertama dan utama pusat. Kalau BKD ya hanya tahu sedikit-sedikit aja. Karena yang diurusi juga banyak. Ya, dan pengembangan kompetensi lainnya. Itu juga BPSDMD sedang menyusun itu. Tentunya yang terakhir kita lakukan monitoring dan evaluasi. Kita belanja masalah. Masalah itu harus kita jemput, jangan kita tunggu. Kalau kita tunggu, ya nggak selesai-selesai. Tapi kalau dijemput, kita akan tahu masalahnya, kita responsif. Kalau nggak bisa diselesaikan, kita koordinasi, konsultasi ke instansi pembina, konsultasi ke BKN, ke Menpan kita selesaikan. Di samping kita juga baca aturan. Nah, seperti itu ya. Memang ada tugas dari kami, memang ada beberapa JF yang perlu nanti kita bentuk tim penilainya. Kalau di sini kan sudah punya tim penilai semua. Kayak misalkan teknik jalan jembatan, terus kemudian teknik tata bangunan perumahan, analis kebijakan, itu mau tidak mau harus bikin tim penilai di provinsi. Karena apa? Bertambah 138 JF Anjak. Jadi dengan adanya penyetaraan ini, salah satu JF yang naiknya sangat signifikan itu analis kebijakan. Karena apa? Jadi JF sapu jagat, Pak. JF sejuta umat gitu kan. Seperti itu. Mungkin saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Nanti untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya ya kita bisa lakukan dengan diskusi atau pertanyaan gitu kan. Saya kira sekian dari kami. Walillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Sekretaris. Baik, terima kasih banyak. Kita beri aplaus meriah untuk Pak Kadis. Penyampaian yang jelas, lugas, keras, jelas. Jadi saya cocok ini berarti. Jadi saya pikir kawan-kawan ini sudah, menurut saya memang sudah jelas sekali. Apalagi penekanannya Pak Sodik bahwa ya sekarang berarti eranya kita yang penting kita kerja sebaik-baiknya, toh yang dinilai adalah itu. Nah, kerja sebaik-baiknya tapi harus juga dilengkapi dengan dokumentasi, bukti yang jelas, sehingga orang juga percaya kerja kerasnya mana buktinya. Ya, ini kan semuanya dinilainya seperti itu. Jadi ini yang memang harus kita lakukan ke depan. In case teman-teman yang lain ada yang menghadapi mau masuk pensiun dan sebagainya, mungkin masih kurang jelas di sana-sini, ini kesempatan kita buka secara kalau saya lihat ya, mungkin ini yang hadir di sini ini sebenarnya yang penyetaraan kan sedikit ya, tapi kawan-kawan lain yang JF penguji K3 yang lebih banyak ya. Jadi itu juga boleh kok, ini bukan hanya fokus ke sana. Mumpung ada Pak Sodik di sini bisa tanya juga nih. Ini karena kompetitornya bertambah apa lebih gimana, harus gimana gitu. Kompetitor dari penyetaraan maksudnya. Tapi saya sendiri juga agak enteng, berarti kan kekurangan penguji saya enggak usah mikir mau tambahan baru gitu ya. Nah ini monggo kawan-kawan yang secara daring juga mungkin kita beri kesempatan, tapi mungkin kita lihat dulu yang di chat ya Pak ya. Ya, siap. Chat, silakan Pak Sodik. Ini oke, langsung siap. Di chat. Ya. Pak Sek, ini BUP-nya, ini KP April ke 3D 4A atau gimana ini? Nomor 1 ini harus jelas dulu ini pertanyaannya ini. Dono, Pak Hardono ada, Pak Hardono mungkin bisa menyampaikan pertanyaan itu yang nomor 1 itu. Selanjutnya Pak Timo dan juga Pak Heri, silakan langsung. Di unmute Pak, silakan Pak Hardono. Ya, ya Pak Hardono, gimana? Ya, jadi gini Pak Sodik, ini kan saya BUP-nya 1 Oktara, nanti bulan April kan seharusnya secara reguler saya pangkat. Apakah saya nanti
memungkinkan bisa naik pangkat. Kitanya seperti itu, Pak. Oh, gini Pak. Bapak itu ijazahnya S1 apa S2, Pak? S2. Yo kalau belum BUP kan bisa. Saya S2, Pak. S2. Ya. Setahu saya bisa Oh, kayaknya ya. ini. Bisa. Berarti terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ini Siap. mungkin bisa. Terima kasih. Coba diusulkan saja ya Pak. Kemungkinan bisa ini. Karena kan BUP-nya kan masih cukup, masa kerjanya sudah cukup ya Pak ya? Iya. Berapa tahun Pak? Masa kerjanya udah berapa tahun? Saya kalau itu sampai dengan 1 April itu sudah 30 tahunan, Pak. Oh iya, kemungkinan bisa Pak. Iya. Bisa Pak. Setahu saya bisa, setahu saya ya. Sudah jelas Siap. ya Pak ya? Terima kasih, Nanti Pak. kan pangkatnya 4 atau apa 3D. Ya, Pendidikannya S2. ya, Kemudian disetarakan. ya. Nah, kemudian KP terakhir 1 April 2018 ya Pak ya. Ya, betul, Pak. Nah, ini kemungkinan bisa naik pangkat. Ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut. Tadi mana lagi tadi? Tadi Pak Timo ya tadi dari Balat Apa itu Kertas. pertanyaannya apa tadi? Untuk angka kredit penyetaraan seperti apa? Untuk angka kredit Oh, penyetaraan. unsur-unsurnya. Jadi untuk angka kredit penyetaraan itu tidak ada lagi unsur-unsurnya. Enggak bisa dipecah-pecah. Langsung otomatis 300 ya 300 itu. Tinggal kurangnya berapa. Sudah gitu aja. Berarti angka kredit yang diperoleh, misalkan kita menilaikan angka kredit nih. Berarti langsung angka kreditnya 300, nanti unsur-unsurnya sama seperti Permenpan RB yang berlaku terkait angka kredit. Nanti tinggal dia dapatnya di unsur mana saja, tinggal ditambahkan. Nanti seperti itu. Nanti formulanya seperti itu, formulasinya. Saya kira sudah jelas ya. Ya, jadi angka kreditnya memang sudah dikasih otomatis seperti itu, nggak bisa dipecah-pecah. Setahu saya seperti itu. Ya, sudah jelas ya Pak ya? Yang tanya Pak siapa ini? Sudah jelas Pak? Kalau misalnya nanti saya menyusun angka kredit lagi, Pak, itu kan saya ada usulan untuk setiap unsur. Oh iya, boleh. Nggak apa-apa. Biasanya kan Nanti ada- yang diusulkan setiap unsur, Mas. Oke. Nah, nanti kan ada nilai sebelum dan nilai yang diusulkan. Lah iya, nanti Jadi tinggal nilai ditambahkan aja. sebelumnya Nilai sebelum. 0 gitu ya, Pak ya? Hah? Atau gimana? Enggak. Berarti nilai unsur sebelumnya 0 atau bagaimana? Jenengan dapat berapa angka kreditnya? Ini nanti 275, Pak. Nah, 275. Kan kurangnya 25 nih, Pak. Nggih. Ya. Ya, tapi kan nanti naik pangkat, Pak. Nggih. Ya kan? Berarti Nggih, nanti Pak. kurangnya jenengan langsung aja ke 3D. Dari 100 ke 3D. Jenengan 300 ya? Berarti saya tinggal sekarang- nyari ke 4A nanti. Ke Alimadia, Mas. Saya sekarang kan 3C, 3C, 3 tahun kan? 275. Nggih. Nah, 1 April 2022 naik pangkat. Nggih, Pak. Nah, kan naik pangkat. Nggih. Nah, udah reguler kan? Nggih. Harusnya kan ngumpulin tambah 25. Nggih. Tapi kan akhirnya tidak diwajibkan nanti secara Nggih. otomatis. Nanti jenengan langsung setelah itu mengumpulkan angka kredit untuk ahli madya. Seperti Berarti itu, Mas. untuk ke ahli madya saya startnya dari 275 ya, Pak? Enggak, dari 300 nanti, Mas. Oh, langsung otomatis, Mas. 300. Iya, Oh, seperti itu, Mas. iya, Pak. Iya, karena dia sudah dikasih hadiah kok. Nanti kemungkinan seperti itu, Mas. Berarti nanti pengumpulan angka kreditannya mulainya per April ya, Pak ya? Setelah kenaikan pangkat ya, Pak? Enggak. Per mulai Per 1 Januari juga? Pak. Oh, 1 Januari. Kan biasanya gini, naik pangkatnya 1 April. Tapi kan Iya. biasanya masa penilaiannya sampai 31 Desember 2021 kan gitu, Pak. iya. Oh, oke. Karena ini bonus. Jadi kemungkinan Pak Haryono seperti itu nanti. 25-nya tidak jadi kewajiban. Saya sudah tanya-tanya ke teman-teman saya juga diskusi. Kayaknya nggak jadi kewajiban yang 25-nya karena dia sudah langsung otomatis jadi 3D. Masa sudah pangkat 3D dia mewajibkan 25. Yang dibutuhkan kan setelah itu hanya jabatannya aja dia ke ahli madya. Berarti butuh 100. Berarti nanti kan angka kreditnya mungkin
Jadi 300 kurangnya 100. Nah, kurangnya itu nanti ketika mengumpulkan angka kredit, ya dimasukkan di sesuai unsur-unsurnya itu, Mas. Misalnya tupoksi berapa, unsur penunjang berapa, pengembangan profesi berapa. Gitu, Mas. Ya. Saya kira nanti secara garis besarnya sudah jelas, Mas. Nggih, Pak. Wong saya juga nanti ada beberapa di JF yang di Naker yang jadi anggota tim penilai. Jadi kan kalau penilaian ikut kan pasti nanti akan saya kasih tahu juga teknisnya. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Sodik. Ya, sama-sama. Jadi nanti yang 275 itu ya 25-nya jadi dianggap tidak usah dipenuhi karena sudah langsung otomatis naik pangkat ke 3D. Ngapain? Jadi teman-teman 25 itu bonus karena Anda sebagai subkoordinator itu tadi ya Pak. Jadi oke. Enggak, Pak, beda lagi itu. Sementara untuk 25 subkoordinator belum bisa kami putuskan. Ya. Nanti kalau memang diputuskan itu bisa diklaim, ya berarti rezeki anak soleh. Gitu loh ya. Saya juga rugi loh kalau nggak dapat 25, saya juga sama. Tapi aturannya memang belum bisa, di Permenpannya belum bisa. Kemarin itu kan masih dalam bahasa diskusi, tapi kok Biro Organisasi berani memutuskan gitu loh. Karena saya sudah tanya ke Menpan. Pertama tanya ke BKN, itu masih abu-abu, kita belum bisa putuskan satu. Yang kedua, saya tanya ke Menpan, itu bisa Pak, tapi nanti untuk mulai berlaku 1 Januari 2023, yang benar yang mana gitu kan. Nah, sabar aja. Saya dengan BUP per 1 November 2000, apakah masih bisa naik pangkat reguler di April? Ini kan kayaknya sama ya. Sama ya Pak Heri? Pak Heri ada on sama ya dengan tadi ya, dengan tadi Pak Hardono. Enggak usah bikin angka kredit ora apa-apa. Kira-kira masih bisa nggak itu Pak untuk reguler Pak ya? Iya. Moga-moga bisa reguler Pak. Saya kan Bismillah ya Pak 4A. ya. Habis itu ora usah gawe angka kredit ya wis pensiun. Makasih Pak. Iya kan. Kalau saya main praktis aja lah wis. Pokoknya yang penting jenengan megawe jadi subkoordinator sampai pensiun wis. Ya, seperti itu aja Pak ya. Ya, makasih Pak. Jelas oh. Ya doanya saya semoga ini bisa KP reguler yang tadi. Pendidikannya S2 ya Pak ya? S2. Nah ya wis toh, tenang. Dapat bonus juga itu ya. Persiapan pensiun ya Pak. Ya, persiapan pensiun Pak. Makasih Pak. 60 tahun ya udah nggak bisa. Udah. Yang penting laksanakan tugas apa? Ini laksanakan tugas mulai sekarang, diusulkan kenaikan pangkatnya. Kalau naik pangkat ke 4A ya kan alhamdulillah rezeki. Terus kemudian nggak usah bikin angka kredit langsung pensiun udah gitu Pak. Itu ini Pak, maksudnya regulernya ke 4B kira-kira bisa nggak Pak? Kalau bikin SKP-nya wajib Pak, biar tetap menerima TPP ya Pak ya. Yang tadi Pak, yang regulernya 4A ke 4B bisa nggak Pak? Hah? Regulernya yang 4A ke 4B bisa nggak? Pangkat pengabdian. Waduh, kalau pangkat pengabdian aku nggak begitu ini Pak. Kalau masa kerjanya, sebentar Pak, saya tak cari dulu pangkat pengabdian. Masa kerjanya sampai 30 tahun Pak Heri. 35 Pak. 25. 35. Wah 35. Setelah naik pangkat kan lebih dari 1 bulan kayaknya ya Pak ya. Kayaknya bisa itu Pak. Iya. Enggak, maksud saya ini kan saya kan 4A, ya tahu 4A kira-kira bisa nggak kok masih regulernya? Dia pengen 4A, pengabdiannya 4B. Maksudnya lebih maksimal gitu ya. Sebelum itu tuh Pak, sebelum pengabdian maksudnya masih bisa nggak Pak? Sebelum pengabdian regulernya duluan. Ya enggak bisa maksimal 4A toh, sekarang 3D kok. 4A, sekarang 4A. Sekarang 4A, enggak bisa Iya. ke 4B toh ya. Enggak bisa Pak. Oh, Tak kira pangkatnya 3D. enggak. Kan ini bertanya, kira-kira masih bisa apa tidak? Kalau tidak ya nggak apa-apa Pak. Enggak bisa, kan gini toh. Sekarang pangkatnya 4A. Iya. Terus Kira-kira masih bisakah reguler? Enggak termasuk kan tadi sudah saya sampaikan. Saya kira pangkatnya 3D, pendidikannya S2, itu baru bisa reguler. 4A, kalau masa pangkatnya 4 tahun, 1 April 2022. Tapi kalau sekarang pangkatnya itu 4A,
Ya nggak bisa naik ke 4B, Pak. Pangkat puncaknya kan cuma 4A dengan ijazah S2. Iya. Walaupun regulernya lebih 4 tahun, Pak ya. Tetap nggak bisa, Pak. Iya. Nggak bisa. Iya. Ya, Pak, makasih, Pak. Iya, jadi nanti dapatnya cuma pengabdian ke 4B, udah gitu aja. Ya. 4B tuh, Pak. Karena pangkat terakhirnya dia kan 4A, Pak. Nah, seperti itu. Berarti beda sama yang tadi, Pak. Yang ini pangkatnya 4A, yang tadi itu 3D. Ya, beda ya. Ya, Pak. Kira jelas, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, kalau ini yang bisa jawab sebenarnya dari Dinas Naker nomor 4. Syarat untuk melaksanakan instruktur itu apa? Kalau disetarakan nggak ada syarat diklat, toh? Nggak ada syarat diklat. Kalau pengangkatan pertama ada syarat diklat 3 tahun setelah diangkat. Ya kan? Jadi bisa langsung melaksanakan. Lah, karena tidak dipersyaratkan tapi dibutuhkan, ya dilakukan pengembangan kompetensi. Seperti itu. Nanti dipastikan lagi ke instansi pembinaannya. Setahu saya disetarakan tidak ada syarat diklat. Yang ada syarat memenuhi kualifikasi pendidikan yang harus dipenuhi. Apabila misalkan dia syaratnya S1, pendidikannya masih D3 atau pendidikannya tidak linear. Tapi kalau pengangkatan pertama ada syarat diklat setelah 3 tahun maksimal diangkat. Harus sudah mengikuti dan lulus diklat. Kalau tidak dapat kenaikan jabatan. Kalau disetarakan tidak ada. Tapi dalam hal untuk menunjang tugas tupoksi instruktur yang dari pejabat yang setarakan ini, ya didiklatkan. Kan gitu toh. Ya, sudah jelas ya? Nah, oke, lanjut. Apakah untuk subkoordinator yang dicantumkan dalam surat perintah apakah dapat bukan dari hasil penyetaraan? Kalau yang disetarakan itu wajib. Kalau ada kekosongan baru bisa dari fungsional atau pelaksana. Nanti yang menentukan Bu Kepala Dinas berdasarkan pergubnya syarat-syaratnya apa saja, pertimbangannya. Seperti itu. Kalau disetarakan tetap jadi subkoordinator. Ya, otomatis. Ya. Ini tadi juga sudah saya sampaikan ke Bu Ya, jadi kayaknya memang penekanan tadi sudah jelas, Mas, bahwa panjenengan harus bertahan 1 tahun dulu, itu sudah menjadi penekanan tadi ya. Oh, Pak Fahmi mungkin ada klarifikasi. Bagaimana jika fungsional ahli muda yang dilantik 31 Desember tidak mau menjadi subkoordinator? Contoh Mas Fahmi karena mau beralih dari mediator ke instruktur. Saya mau tanya dulu nih ke Mas Fahmi. Mas Fahmi itu sebelumnya pernah punya instruktur? Pernah di balai, Pak. Kalau instrukturnya enggak pernah. Pernah di apa namanya di. Tapi belum pernah memiliki SKJF instruktur. Belum pernah. Nah, belum pernah. Berarti kan Mas Fahmi itu sambil tetap menjadi subkoordinator melaksanakan proses perpindahan antar JF. Ya, berarti punya pengalaman minimal 2 tahun ya. Punya, Pak. Nah, tetap kita menggunakan sementara analogi seperti pengangkatan kembali. Usulannya nunggu setelah minimal 1 tahun dulu. Ya. Terus memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai instruktur, Mas. Berarti harus ada surat pernyataan memiliki pengalaman minimal 2 tahun, ada formasi, ikut uji kompetensi calon instruktur, ya kan? Terus kemudian bikin PAK, Mas. Seperti itu ya, Mas ya.
Oke? Ya, Pak. Ya, tetap sampai sekarang jenengan jadi subkoordinator, Mas. Iya, Pak. Siap. Lah wong itu 250 kok mundur saka subkoordinator iki piye yo. Sementara sambil memproses perpindahan dari jabatan CF yang lain, jenengan melaksanakan tugas sebagai subkoordinator. Nah, gitu ya Mas ya, jelas ya? Ya, Pak, jelas, Pak. Ya, nggih, makasih. Saya kira udah semua ini. Apalagi Pak Gatot? Saya berikan kesempatan kawan-kawan di sini untuk bertanya. Silakan. Gimana Pak? Gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sodik atas pencerahannya. Selama ini memang saya banyak pertanyaan sebenarnya. Dengan pencerahan dari ini, alhamdulillah hampir 90% terjawab. Ada beberapa yang... Berarti masih ada 10% nih Pak? Iya. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Sodik. Kebetulan sebenarnya saya tahun ini kalau nggak ada aral lintangan, saya naik pangkat, naik jabatan ke penguji K3 Alimadya. Dengan nilai sudah 484, udah uji kompetensi, semua insya Allah persyaratan sudah terpenuhi. Dengan adanya kemarin pelantikan tanggal 30, otomatis semuanya gugur. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini, bulan Oktober saya mengikuti uji kompetensi untuk persyaratan naik jabatan ke penguji K3 Alimadya. Insya Allah sertifikat belum keluar, tapi hasil lulus dengan catatan di insya Allah itu keluar nanti sertifikatnya. Yang menjadi pertanyaan saya, dengan tadi disampaikan dari Januari sampai Desember, itu nilai tidak berlaku, gugur, apakah dengan saya mengikuti uji kompetensi, persyaratan untuk naik jabatan, itu otomatis sertifikatnya juga gugur. Apakah masih bisa berlaku seandainya nanti mohon izin Pak Sekdin bisa seandainya bisa diangkat kembali. Sertifikatnya ada masa berlakunya mboten. Nggak ada toh? Nggak ada mungkin Pak. Nah, kalau nggak ada kan berarti masih tetap berlaku. Alhamdulillah. Lah iya. Jadi kan gini, saya sudah tahu kasusnya jenengan Mas. Jenengan ya prinsipnya nunggu 1 tahun. Siap. Memang aturannya di lah ya, nunggu 1 fungsional seperti tahun. itu. Nanti diangkat kembali ke ahli muda dulu. Ya kan? Nanti menilaikan lagi. Nah nanti terus kan dapat angka kredit lagi tambah nih. Sertifikatnya masih berlaku. Terus kemudian setelah 1 tahun, baru butuh waktu 2 tahun Mas untuk dapat ke ahli madya. Nunggu 1 tahun untuk penyetaraan ini. 1 tahun untuk pengangkatan kembali setelah penyetaraan, 1 tahun dari jabatan terakhir sejak diangkat kembali. Oh gitu. Kan syarat jabatan 1 tahun Mas. Syarat pangkat kan minimal 2 tahun. Nah, berarti butuh 2 tahun. Nah, selama sertifikat uji kompetensinya itu masih berlaku, ya saya anggap bahwa itu masih bisa digunakan. Tapi kalau sertifikat uji kompetensinya ada masa berlakunya, seperti misalnya JF penyuluh kehutanan 3 tahun, ya berarti harus ikut uji kompetensi lagi. Ya toh Pak? Ya sudah jelas ya? Jelas. Kalau ini sudah 100% loh saya jawab loh. Terima kasih. Iya, sudah jelas ya. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya tahu Pak, nasibnya Pak Gatot itu wong mau tinggal naik madya kok iso jadi eselon 4 gitu loh. Habis itu disetarakan. Saya tidak tahu dengan kondisi yang terjadi seperti itu. Ya, itu di luar, saya juga nggak ikut-ikut kan, nggak ikut-ikut penataan eselon 4, 3 nggak ikut-ikut. Yang penting saya ada masalah apa saya selesaikan. Karena sudah menjadi tugas dari kami. Ya, BKD ya tetap 1 pintu. Nah, namanya kebijakan gubernur salah atau benar tetap benar Pak. Nggak ada yang salah. Ya, namanya PPK, kemenangannya penuh. Nah, tinggal tugas kita ya rugi kalau secara ini, tapi ya sudah garis tangannya memang seperti itu Pak. Ya, sekarang kita tinggal mencari solusi terbaiknya ya seperti itu. Jadi 1 tahun nanti diangkat kembali dulu ke JF lamanya Bapak, ya kan? Setelah sambil menilaikan angka kredit kalau terus dicek dulu ahli madyanya ada enggak nih untuk naik jabatan ke ahli madya besok setelah pengangkatan kembali. Ya.
1 tahun sejak diangkat kembali, nanti panjenengan bisa naik jabatan. Ya. Jadi butuh waktu 2 tahun. Masih. Usianya masih muda toh, Pak? Wah, ya udah toh. Yang penting ada formasinya. Ya, ada formasinya. Jadi gini, gara-gara mau naik jabatan itu ada yang namanya harus ada formasi JF. Jangan-jangan kalau pikiran jelek itu mendoakan yang meninggal cepat siapa, Pak? Sebenarnya gitu, Pak. Tapi kayaknya jangan seperti itulah. Makanya tadi sudah kami sampaikan untuk menunjang karir Bapak Ibu sekalian, bikin anjap ABK lagi, dipetakan kembali kebutuhannya sambil melihat SDM-nya. Nek jenengan gawe ABK kan tadinya butuh 5, tambahin iki jadi butuh 6 kan iso toh. Ya terserah Bapak Ibu sekalian lah ya. Intinya kan kayak gitu, pinter-pinternya Bapak Ibu sekalian lah di instansi ini dalam meramu membuat strateginya untuk pengembangan karir PNS-nya. Sing penting kan nek dinaikkan pemerintah kuat bayar ya berarti pemerintah masih kuat bayar, udah kayak gitu aja ya. Saya pun sama. Saya kalau nggak bikin pemetaan lagi, nggak bikin anjap ABK lagi, sampai kapanpun saya nggak bisa naik Alimadya, Pak, karena memang formasinya nggak ada. Karena apa? Penyetaraan dalam JF itu tidak memperhatikan aspek formasi, Pak. Pokoknya gue disetarakan ya disetarakan. Baru setelah disetarakan, kita nanti memperhatikan untuk karir ke depan aspek formasi salah satu. Seperti itu, ya. Saya kira sudah 100% Pak, enggak 90% lagi ini ya. Nah, terima kasih ya. Monggo Bu. Silakan. Pak, saya Bu Eri sebentar setelah Mbak Gina ya. Setelah Bu Gina terus nanti Bu Eri. ya, Assalamualaikum, saya Gina. Pak, untuk di sini penguji K3 itu hanya 16 orang. Dan semua itu Madya ada 11 kalau nggak salah. Pertamanya hanya 2, mudanya ada Pertama 2, mudanya ada 4. Tambah aku. Pertama 3. Oh ya, pertama 3, mudanya ada 4 dan sisanya Madya. Mau tanya Pak, untuk subkor itu nanti ke depan apakah boleh dipilih dari Madya, Pak? ya boleh. Boleh. Iya, selama Bu kepalanya ini boleh tuh. Karena kan kalau sesuai Kan bukan jabatan struktural juga, enggak dihitung pensiunnya jadi 58. Oh begitu. Iyalah. Kalau support itu kan sudah tidak pakai BUP. Support itu kan hanya tugas tambahan. Jabatan definitifnya kan JF. Ya JF-nya 60 ya tetap 60. Iya kan? Enggak masalah. Kalau ada yang debat saya yang tak jawab nanti debatannya itu gitu kan. Jadi Tidak harus muda ya, Pak. Tidak harus muda, Madya boleh. Ya. Enggak apa-apa. Tidak harus muda, Madya boleh. Nunggu setahun. Oh bukan, kan dia itu JF definitifnya Alimadya. Penguji K3. Kemudian di sini misalkan ada yang subkoordinator kosong. Pertanyaannya, bolehkah mengambil dari Madya? Bukan dari muda. Boleh sekali. Pensiunnya tetap 60 tahun. Karena apa? Yang dipakai adalah jabatan definitifnya JF-nya. Cuma tugas tambahannya sebagai subkor. Menambah dari 6,3 jadi 7.250. Tunjangannya ikut tetap tunjangan JF-nya. Ya, sudah jelas ya. Nah itu nanti silakan. Tuh, kepala dinas apakah mau menunjuk ahli muda supportnya atau ahli madya, boleh ahli madya jadi support. Yang penting dia bisa melaksanakan tugas sebagai subkoordinator. Ya, sudah jelas ya? Jelas. Oke, ini kan mungkin Mbak Gina sudah berpikir ya, ambil dari Madya supaya karena jumlahnya banyak, jadi beban pekerjaan juga bisa. Ya bisalah seperti itu, tidak masalah. Bisa, tidak masalah. Monggo, Bu Eri, Bu Eri.
Bu Eri dari BP3TK, kita beri waktu. Bu Eri. Hilang. Hilang. Kalau di sini teman-teman ada bertanya di luar yang disetarakan, teman-teman fungsional yang lain? Ada enggak yang mau ditanyakan? Ya, Oke, monggo Bu. Nama saya Siti Maroah Indarti, Pak. Saya kebetulan juga Bu siapa? Siti Maroah Indarti. Oh, Siti. Bu Siti udah Oke. Bu Siti gitu. Yang mau saya tanyakan, saya sekarang posisinya sudah fungsional, cuman sudah madya. Apa jabatan yang fungsional itu sifatnya melekat atau ada batas tertentu? Misalkan saya kan harus mengumpulkan angka kredit nih, Pak. Nah, angka kredit itu kalau nggak salah kita ada 30 dibebani 37,5 1 tahun. Terus batas minimalnya kan 25 ya. Ya. Nah, misalkan kalau dalam batas waktu itu kita tidak bisa mengumpulkan sebanyak itu di bawah batas minimal, nanti untuk kemungkinan kedepannya atau bisa dilepas dari jabatan itu atau gimana, Pak? Oh, gitu ya. Nggih. Siap. Oke, siap Bu. Jadi gini, Matur nuwun. sampai saat ini untuk penguji K3 juga ya. JF penguji K3 saya cermati di Permenpan belum ada punishment-nya Bu. Yang ada masih konsekuensi. Kalau tidak bisa memenuhi angka kredit ya otomatis ya orang iso naik pangkat jabatan. Udah gitu aja. Di beberapa JF yang lain itu ada. Kalau misalkan dia hanya mencapai 50% dari misalkan 37,5, dia kena hukuman tingkat sedang. Otomatis kan TPP-nya berkurang kan gitu. Tapi kalau yang di JF ini kayaknya belum ada Bu. Kecuali nanti petunjuk teknisnya ada baru diberlakukan. Bisa saja kalau tidak memenuhi, kan itu baru target kerja minimal. Ada satu lagi Bu sebenarnya yang harus diatur oleh instansi pembina. Apabila tidak memenuhi target kerja minimal berapa puluh persen, itu nanti ada hudisnya. Cuman aturannya belum ditetapkan di petunjuk teknisnya oleh kementerian. Berarti aman. Ya, aman dari sisi TPP, dari sisi punishment aman gitu kan. Sampai saat ini aman loh, tapi bisa saja Pak, besok kalau ternyata muncul seperti yang di JF pengelola pengadaan barang jasa itu seperti ini. Kalau dia hanya memenuhi 50% kena hukuman ringan misalkan gitu. Tapi kalau dia hanya memenuhi 25% kena hukuman tingkat sedang. Berarti pasti potong TPP. Seperti itu. Lah di JF yang Ibu ini, yang berlaku ini, setahu saya belum ada. Sehingga baru ke arah konsekuensi. Orang iso naik pangkat jabatan, bukan ke arah punishment atau hukuman. Udah gitu aja. Ya. Tapi kami harapkan kalau udah jadi JF ya kerja, ngumpulin angka kredit. Nek mikirnya enak itu yo piye mesakno negarane to, Jawa Tengah kan gitu. Ya. Nah, ini menjadi tugas dinas untuk selalu memotivasi pokoknya. Saya bisanya memotivasi. Saya kira seperti itu Bu, ya sudah jelas ya. Saya kira sudah semua mungkin ya. Dari daring silakan Bu Eri. Ya, izin Bapak yang terhormat Pak Sek, Pak Bowo dan Pak Sodik. Saya hanya ikut ngeyem-yemi Mas Sodik tadi. Kok Mas Sodik, sorry Mas Gatot, maaf Mas Gatot. Bahwa Ujikom itu kan antara penguji K3 dengan pengawasan itu kan satu rumpun. Maaf karena saya dulunya di pengawasan Pak Sodik, jadi saya dengan Ujikom itu antara penguji K3 dengan pengawasan itu kan satu rumpun. Jadi untuk sertifikatnya tidak ada jangka waktunya, tidak ada jangka waktu kadaluarsa. Selama itu masih dalam jenjang jabatan, jadi nggak usah khawatir Pak Gatot untuk Ujikomnya sudah nggak perlu. Berarti aman ya Bu ya. Yang penting nunggu 2 tahun itu ya sambil ya bikin PHK, nggak ya. masalah. Kemarin soalnya kita dari pengawasan itu ketika dia
bersyaratnya itu tahun 2019, ini tahun 2022 kita ngajukan untuk persyaratan lulus juga masih berlaku, dan sudah saya tanyakan juga nggak ada kadaluarsa. Jadi udah ayem Mas Gatot. Itu yang pertama. Makasih Ibu Eri, malah memperkuat dan mempertegas Pak Gatot ya. Yang kedua terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sodik, bahwa yang penting kita ini melihat dulu 1 tahun, kan begitu ya Pak ya, yang diserahkan tadi. Apakah itu nanti beralih atau apa, itu yang penting kita menjalankan tugas dulu lah, minimal 1 tahun. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, terkait dengan formasi, analisa anjab dan sebagainya, kami mohon usul ke Pak Sek bahwa untuk pembuatan atau penyusunan formasi atau anjab itu untuk segera dilaksanakan oleh sekretariat dengan melibatkan bidang-bidang teknis, karena sebelumnya di pengawasan itu juga kita sudah dari kementerian itu sudah ada sosialisasi Pak. Jadi pembuatan formasi jabatan itu sudah jelas di sana penghitungannya dan segala macam. Jadi ini perlu disambut, perlu dilakukan dengan diskusi ataupun FGD antara sekretariat dengan bidang-bidang teknis untuk melaksanakan atau menyusun formasi dari sisi analisis jabatan. Itu saja Bapak, Pak Sek, Pak Bowo, dan Pak Sodik, pertanyaan atau usulan yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya sudah Pak. Benar harus kayak gitu Pak. Terima kasih Bu Eri. Ini adalah pengawas senior ya. Jadi beliau juga memang tahu betul. Memang itu yang harus kita tindak lanjuti. Yang tadi disampaikan bahwa kita perlu pemetaan jabatan fungsional, kemudian penyusunan anjab dan juga beban kerja, sehingga usulan kebutuhannya itu bisa dilakukan. Berarti formasinya seperti itu. Mengakomodir kawan-kawan punya nanti untuk pengembangan karir, tapi juga melihat beban kerja dan sebagainya. Jadi harus seimbang. Harus seimbang seperti itu. Karena kita sekarang tuh udah bekerja, yang dinilai kan udah kinerja ini. Jadi ya memang harus seperti itu. Saya kira itu usul yang baik, nanti akan kita tindak lanjuti. Terima kasih banyak. Saya kira masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, silakan. Ini ada Pak Bowo langsung yang mau nanya. Silakan Pak. Ngatur nuwun izin teman-teman, Mas Sodik. Tadi saya menyambung Bu Siti saja kaitannya dengan angka kredit yang mungkin belum bisa memenuhi batas minimal. Apakah itu bisa menjadi kreativitas teman-teman jabatan fungsional untuk mencapai angka kredit minimal? Karena kalau melihat dari kinerja organisasi itu sudah ada batasannya. Nah, sehingga kalau bicara kinerja organisasi yang berbasis anggaran itu mungkin tidak mencukupi untuk standar minimal. Apakah dengan kreativitas teman-teman itu teman-teman bisa menambah sendiri untuk angka kredit mereka? Itu saja Pak Sodik. Kan pengujian itu. Wah ini teknis ya, sebentar. Kalau saya bicara tupoksi penguji K3 kan, saya paling tahunya dari butir-butir Pak. Lah saya kalau apakah bisa memenuhi atau enggak, saya enggak sampai sejauh itu Pak, terus terang Pak. Saya kan ada keterbatasan, saya enggak bisa mengidentifikasi. Ya mungkin kalau ada permen panet ditunjukin sini bisa mengarahkan, tapi kan enggak sampai sejauh itu Pak. Intinya mengenai target kinerja minimal, nah, itu menjadi tugas dari internal organisasinya. Satu. Yang kedua, bahwa kan setiap bulan itu kan harus
merencanakan target kerja dan kemudian merealisasikan. Nah itu kan urusannya ada TPP. Berarti kalau targetnya 10 angka kredit misalnya bulan A dapatnya cuma 8, harusnya TPP-nya nggak dapat 100% loh itu. Bener nggak? Ya silakan disesuaikan antara sistem TPP dengan sistem angka kreditnya. Toh juga prinsipnya sama bahwa ketika memasukkan unsur-unsur kegiatan, butir-butir kegiatan di SKP, itu kan sama, ambilnya dari butir kegiatan juga. Nah, harusnya secara normatif ya, kalau bulan Januari menargetkan 5 angka kredit, dapatnya cuma 4 angka kredit. Targetnya tercapai apa enggak? Berarti harusnya dengan sendirinya TPP-nya dipotong loh ya. Enggak dapat 100% itu. Seperti itu Pak. Nah itu nanti monggo menjadi tugas internal kalau dari PKD enggak sejauh itu Pak. Ya dalamnya lautan itu hanya sebagian yang bisa diteropong Pak. Ya, tidak bisa semua. Karena saya bukan penyelam di situ gitu kan. Seperti itu ya, bahasanya seperti itu. Saya kira sudah jelas. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak ya jawabannya Pak Sodik. Memang ini kan kita sekarang memasuki format baru SKP, sekaligus kita juga ingin, jadi memang kita dayung langsung dapat semua itu. Maka dari itu harus pintar-pintar kita juga dalam menyusun sasaran itu, breakdown dari targetnya kepala dinas sampai bawah itu harus inline dengan butir-butir yang ada di fungsional, karena kinerja pimpinan itu terdiri dari kinerja jabatan fungsional umum dan juga kinerja jabatan fungsional khusus atau fungsional tertentu termasuk penguji K3. Saya kira yang disampaikan Pak Sodik sudah cukup jelas bagi kita semua ya teman-teman, baik yang hadir secara daring maupun luring. Sekali lagi kita beri aplaus meriah kepada Pak Sodik, tepat waktunya dan juga penyampaiannya juga pas sekali. Terima kasih, saya kira kita bisa akhiri. Mungkin Pak Bowo mau menyampaikan sesuatu sekaligus menutup. Jadi kalau begitu saya terima kasih kepada Pak Bowo dan teman-teman di Balai K2 atas penyelenggaraan acara hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa setelah dijelaskan ini bisa menjadi dorongan semangat sehingga kita tetap, saya lihat tidak banyak berubah kok, itu kita cuma kekhawatiran kita aja dengan kondisi yang baru. Wajarlah seperti itu dan memang kami sendiri di sekretariat memang harus menindaklanjuti seperti yang tadi disampaikan, dan kawan-kawan kalau ada ketemu lagi teman-teman yang lain mungkin kurang jelas bisa menyampaikan seperti yang hari ini kita terima dari Pak Sodik. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.